Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim sayyidun lillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mak mano, nah itu tadi pertama sekali. Yang mana terserah, kita ini kan 4 tauhid ini, tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, ya kan? Nah mana yang mudah dulu untuk kita? Silakan nak turun naik. Tauhid afal dulu kita mbak, yang paling mudah misalnya. Apa afal? Afal ini kan kelakuan, perbuatan. Nah, ada. La maujudun afal, la maujud apa? La maujudun sifatin illa sifatillah. Anu la afalun illa la afalun illallah. Nah, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berkelakuan melainkan Allah. Nah, prakteknya seperti apa? Ya kan? Prakteknya segala gerak kita, segala perbuatan kita tilik ke situ. Hafal Allah, kan? Nah, mulut berkata, hati mengiyakan. Nah, kira-kira. Nah, kita anukan terus, kita bawa praktek. Mudah prakteknya itu dalam apa? Dalam kegiatan kita sehari-hari itulah. Begitu melek mata yang melihat Allah. Nah, kita pandanglah yang melihat ini. Ya kan? Kita rasa ke bergerak dari tempat tidur Allah. Apa Allah? Nah, duduk di pinggir tempat tidur. Nah, kita rasakan. Nak melangkah ke kamar mandi, kita rasakan gerak Allah. Sampai di kamar mandi, mak itu juga. Ya dak, nak ngambil uduk, salat subuh. Ingat ke situ, jangan lupa. Ya kan? Inilah yang dikatakan bersuci zahir dan bersuci batin. Itu. Ini apal mudah katanya. Sifat mudah, tapi kan pada Jawa kan. Asma itu pada hati, nah itu agak sulit. Hati itu kan rasa. Ya, Asma itu rasa Allah. Nah, ya kan hati kita ini hanya rasa Allah baik, ya kan? agak sulit. Bagaimana rasa Allah, ya kan? Dia kata rasa Allah nih, pikiran dan perasaan kita tidak katik ke lain, hanya Allah baik, sama baik itu sebenarnya. Cuman balik ke situ. Itu. Jadi dia kalau seperti kita merasakan rasa Allah. Apa rasa Allah itu? Kalau di asma Allah tenang, sewaktu kita menikmati ketenangan itu, itu rasa Allah yang ada. Pada saat kita mengingat Allah itu, kita menyadari itu. Nah, kenapa dikatakan rasa Allah? Tidak ada rasa lain. Itu. Nah, disinilah yang dikatakan kesadaran kita setiap saat, kesadaran kita setiap waktu. Ya, kita ini tidak ada lain rasa Allah baik yang ada. Kesadaran kita diliputi. Nah, kalau kesadaran kita menjadi, maka hilang kita ini fana. Jadi balik ke asma aku masih yang tadi.
Kau tadi pagi bukan, sore bukan. Iya. Suasana hidup itu ya. Iya. Itulah maksudnya saya. Iya. Kita di tenang kan, sejuk main itu. Kita ngomong di masjid. Nah, ini juga asalnya apa? Biasa pagi bukan, ini sore bukan. Apa itu masa gitu kan? Iya, kita tuh cuman ya, kita tuh diliputi rasa Allah baik, dak katik lagi anu tuh kan, dak bisa membedakan anu lagi nah. Itu. Memang iya ini tidak nempel terus. Iya, dak baca. Namanya proses kan. Itu tadi. Tapi kalau sudah ketemu tidak ada susah. Kapan sudah ketemu? Yang kita paham ini ketemu. Nah, dia nih yang pertama sekali apa kan teori ilmu paham, ya kan? Nah, kalau sudah ilmu kita paham. Nah, di paham inilah yang pertama sekali nih. Kalau kita sudah paham inilah nak kita praktek ke, paham inilah nak yang nak kita apa? Kita biasa ke. Nah, kita seperti kita kan mengatakan la hayyun la alimun la qadirun la muridun la syami'un la basirun la mutakalimun. Tidak. Ilallah. Nah, ini kan paham. Kita pahami artinya apa? Kita sudah menafikan sifat zahir ini. Ya, sudah kita isbatkan sifat qadim. Ya kan? Jadi tiada yang hidup. Tidak. Tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkata, melainkan Allah. Nah, inilah nak kita sadari, nak kita yoga. Nah, artinya nak kita bawa di dalam sehari-hari. Itu. Benar. Kesadaran kita, tekun kita di dalam kesadaran, insya Allah itu. Nah, kita ni mau jawab tadi kebiasaan kita ni. Kapan ada yang lain lengah, lepas, ya kan? Ngelatih tengah malam malas. Nah, itu. Tidak bisa segala. Lupa kalau kita liput. Iya. Iwan-iwannya tadi. Tuh. Dan kita ini yang paling berat nih ya, ini telah ngomong yang paling berat di dalam ngaji ini, ya, mengiyakan Allah, meniadakan kita, itu yang paling berat. Itu dikatakan tidak paham, dikatakan paham tidak bisa meyakininya. Kira-kira itu dikatakan tidak meyakininya, jadi sudah diyakini kan bingung, tapi masih nak timbul gitu. Nah, ini kan ya, dikatakan kita tidak ada paham, kita paham. Ada dikatakan paham kok tidak timbul yakin, dikatakan tidak yakin, dia sudah yakin. Bingung bukan nak ngatakannya macam mana. Yang jelas, iya, yang jelas itu tadi apa namanya, akuan kita tadi masih nak ke depan terus, ya kan? Nah, cuma inilah kalau kita tekan terus, kita iyo ke terus, sama cak inilah kira-kira kita nih, kaget lah urusan nak ketemu wong, tidak ketemu wongnya. Kita ngari misalnya rumah Ahmad, taruhlah itu rumah Ahmad, ya. Kita gari, kita iyo ke ini rumah Ahmad, kita ketok, dibuka, tidak dibukanya, Ahmad, gitu kan? Ahmad, tidak dibukanya, besok datangnya lagi, Ahmad, tidak kira-kira macam itu. Pokoknya kita yakin nih, besok lagi tidak datang lagi, kita datangi lagi, Ahmad kan? Lama-lama ada waktunya. Oh, ngapo kau tu? Nah, uji tuan rumah tadi ya, itu panggil terus. Bentar lama uji nuri, boy kau bangun. Itu anunya, ya kan?
Nah kita ini model itu, kita gerak terus, ya tak? Kita yoga terus. Jadi waktu kita mengangkat takbir, ini kan di dalam kita duduk di sini. Waktu kita mengangkat takbir kita rasakan, ya kan? Allah, gerak Allah. Itu terus, itu terus. Masya Allah. Itu tiada yang bergerak, tiada yang BL, tiada yang berapal. Allah. Rasain terus. Kaget lama-lama timbul itu, ya kan? Langsung ini Allah. Iya. Cuman itu kan di sini baik kan? Nah, itu kan sebenarnya lah sudah. Sebenarnya tidak perlu diomong lagi ini. Allah, nah Allah, ini dia Allah kan? Nah tinggal ngiyo ke baik. Nah masih nak ada kita tadi. Nah masih ada kita tadi, buktinya nak ada kita tadi. Itu tadi masih nak ngiyo ke? Hah? Coba udah usah diyo lagi. Allah, Kadang-kadang masih diurai. Nah itu. Tapi maklum baik, itulah juga tadi, itulah kita ngaji ini kan, disitulah apa namanya proses. Nah, tuh. Kalau tidak diurai memang gitu. Kalau tidak diurai memang gitu. Ya, itulah diakui tidak diakui lah di mamanya. Itu. Allah lebih besar. Lah. Kiro-kiro, ini itibar. Kiro-kiro. Ya. Kita nak bercewekan, pacaran. Ya kan? Mano lego, merah. Dia jawab surat kita. Kira-kira ini. Dengan dia galak melok kita. Lego. Pilihlah. Nah. Ada. Dia tidak jawab, kira-kira. Ini tidak jawab surat kita, taruhlah. Nah, tapi dia balas cinta kita tuh dengan apa? Misalnya kan, dengan perbuatan dia misalnya. Nah, ada. Lah nunjuk ke dia tuh galak, gitu nih. Ajak kita pergi galak, Nah, iya. Buat apa lagi lah? Nak minta jawaban surat ini tadi. Kira-kira. Itu. Sama cak kita ini kan masih kenapa masih ada nafsu tadi kepengen pengen dilebus ke kira itu kepengen si kodim nih yakuin ini nih kira itu kan tidak mungkin hal yang itu tuh. Justru terbalik dia nih kan. Maka dikatakan aku tuh rasio kamu, kamu tuh rasio aku. Enak kalau kamu zahir aku rasio. Aku zahir kamu rasio. Mama itu. Jadi sebenarnya apabila aku nyato, kamu goib. Kalau kamu nyato, aku goib. Jadi artinya bagaimana? Jangan sampai ada ingetan kita ke dia. Tapi dengan rasa baik. Tapi ini nak latihan. Itu tadi kuncinya setelah kita mengatakan, setelah menafikan sifat baharu ini, sifat akuan kita yang sudah kita lah ke galau, yang ada hanya Allah, sifat Allah. Sebenarnya kita sudah menghilangkan pikiran dan perasaan kita, jangan dicari-cari lagi. Diam, rasa. Tinggal Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak usah lagi mikir ini. Tidak lagi, kita diam di tengah pusat itu. Tinggal merasakan, nimbulkan baik. Alam itu. Iya. Yang lagi baca itu kita rasakan. Hadir. Itu.
Jadi di apa namanya, di kita mengaji ini, yang pertama kuncinya, yang pertama sekali kita ini mengenal, paham. Ya. Kenapa? Kita ini kan mengaji, ini kan mengaji diri, mengenal diri. Nah, ya. Jadi kita mengenal diri kita yang sebenar diri ini artinya, oh, nah kira-kira itu, ya kan? Jadi diri aku nih, diri yang sebenar aku nih siapa? Itu. Nah, sudah tahu, sudah paham ini. Nah, yang diri kita yang sebenar diri itu yang nak kita timbul ke, nak kita iyo ke, ya? Jadi sekarang, nah seperti aku sebentar, aku rasakan yang aku sedang ngomong ini siapa? Nah langsung dia, langsung ser dia langsung jawab. Iya langsung. Nah itu tadi, kapan ketemu sudah tadi kan, sudah kita tadi apa namanya, sudah seiyo kira-kira itu. Nah, ini iya bukannya sebulan 2 bulan kira-kira itu, ya? Nah nuduknya tuh. Langsung dia. Tidak ada baca lagi. Nah, kapan tidak kita hilang, kedak kalah hilang. Kamu tidak kita kan. Bukannya kan. Karena kita tahu, kita rasa ke. Jadi kita habis kenian. Kita iyo kenian. Kalamu ini kalam kau ya Allah. Kau ya Allah. Bagaimana itu bahasa kita? Ya kan? Kenapa? Dikatakan la mutakalimun illallah, tiada yang berkata, melainkan Allah. Yang berkata ini, nah, timbul dari mana? Itu. Yang berkata ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini menunjukkan wajib bagi zat. Bukan maknawiyah yang berkata. Iya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kan, iya, zat ini kan maknawiyah. Itu kaunuhunnya itu kan. Itu. Jadi artinya sifat ma'ani ini kan menunjukkan. Nah, kan? Sifat ma'ani ini menunjukkan, mewajibkan apa? Bagi zat. Itu maksudnya itu kan. Jadi bukannya yang zahir ini yang berkata, bukan lidah yang berkata, bukan mulut yang berkata. Jadi yang mewajibkan sifat maknawiyahnya zat, ya kan? Itu. Jadi kita ini kan mencari sumber kebahasannya. Nah, kalau kita jengok ini yang paling mudah, yang paling mudah kita pahami. Waktu wong azan di masjid. Waktu wong azan di masjid yang kita dengar yang azan itu di mana? Di corong masjid kan? Di pucuk corong masjid itu. Padahal bukan itu yang berkata tuh. Yang berkata itu di bawah itu yang azan tuh. Yang di bawah itu, di depan mimbar itu yang sering azan tuh. Nah, itulah umpamanya. Nah, sekarang ini. Nah, maka ngomong ke-8 kalau kita sudah paham, dia langsung bernyut. Nah, itu. Itu cara memahaminya tuh. Ini disebut sifat ma'ani. Nah, iya, sifat zat.
yang dalam hati. Iya. Dalam hati itu maknanya nyatanya kalau kita ini. Iya. Itu nyata zohirnya. Nah ini itu tadi itu kan ini kan namanya ilmu, ini kan namanya paham. Nah paham ini kan nak kita kita iyo ke jangan cukup di ilmu, jangan cukup di paham itu tadi. Antara kunci dengan buat nak dicucuk ke. Tidak kita cucuk ke, tak bakal terbuka. Artinya tidak kita dudui kan, tidak bakal jadi. Kita ni kan segala sesuatunya sebenarnya, segala sesuatunya ya, mengiyakan dengan mentidakkan ini kan permainan perasaan, pikiran dan perasaan kita. Itu. Itulah yang sering kita anukan. Nah, mengalihkan pikiran dan perasaan kita ini, ya tak? Nah, kita alihkan ke rasa Allah baik, sehingga tidak terpikir lagi yang lain. Nah, bagaimana kiatnya untuk mengalihkan ke rasa Allah? Ya kita sadari, ya? Diri kita yang sebenar diri ini, kita sadari. Sama aja kita mengalihkan budak kecil, nyampak dengkulnya berdarah dia sampai nangis, ya kan? Itu pikiran perasaan dia di situ, di sakit itu. Nah kita alih ke pikiran perasaan dia dengan apa? Dengan nunjuk mainan. Nah biar lupa, sehingga orang sakit tadi hilang. Terpikir nih mainan kan? Nah begitu juga kita ngaji nih, pikiran dan perasaan kita tuh kita bawa ke rasa Allah. Rasa Allah yang kita bawa, nah kan? Kita tilik terus. Maka otomatis tidak teringat lagi yang lain. Nah yang lemah kan tidak teringat lagi yang lain ini pada waktu sholat. Apabila sudah tidak teringat lagi yang lain, baru itu yang dikatakan sholat mutawasid itu. Dari Allah, lillah, minallah, billah. Itu baru nyaman. Nah, setelah nyaman di sholat, ya dah, terbawa keluar sholat. Jadi maka itu melatih diri ini, melatih fana ini di dalam sholat. Itu biasakan di dalam sholat. Kalau sudah terbiasa di sholat, baru bisa terbawa di luar. Maka ngomong tidak mungkin duduk di kaji ini, ya, tidak mungkin bisa tajalli kalau cuma dengan ingat-ingat baik. Kecuali memang Allah sudah berkehendak, lain cerita. Hah? Kita ini nak kasab ikhtiar. Nah, maka syariat tadi memang harus dikentali. Ya karena Allah sendiri sudah berfirman, najahadu pinalana diyanahu subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan aku, maka akan kutunjuki jalan yang sebenarnya, kata Allah. Kita bersungguh-sungguh mencintai Allah, bersungguh-sungguh mengiyakan Dia kan? Nah, bukan pelok-pelokan kasar ngomongnya. Tidak males-malesan. Kita iya gitu siap taat. Nah. Yang dikatakan seperti ini, yang dikatakan Allah meliputi, ya, zat Allah meliputi. Ya zat Allah meliputi, apa arti meliputi itu? Ya, kan?
Zat Allah meliputi, memenuhi sekalian rongga. Artinya, nah ini sebenarnya kalau kita nian paham ini, kita duduk ini yang kita iyakan, kata Nuri tadi, kita sadari Allah di depan, Allah di luar, Allah di dalam, Allah di depan, Allah di belakang, Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di atas, Allah di bawah. Hah? Di mana yang dikatakan itu bukan Allah? Hah? Ada? Walillahi ma fis samawati wal ar. Wa kana Allahu ala bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya milik Allah di langit dan di bumi, dan Allah sesungguhnya meliputi segala sesuatu. Nah, kalau sudah milik Allah yang ada di langit dan ada di bumi, kita ini di bumi taruhlah, ya tak? Artinya kita ini kan milik Allah. Kapan yang namanya milik Allah? Iya, pendengaran bukan pendengaran kita. Benar? Pendengaran Allah. Penglihatan bukan penglihatan kita. Penglihatan Allah. Hah? Tubuh ini bukan tubuh kita. Tubuh Allah. Ya milik Allah. Ini baiklah kita di situ. Nah, wa kana Allahu ala bikulli syai'in muhit, dan sesungguhnya zat Allah meliputi. Jadi kalau kita nih guna ke tadi, kalau guna kena tak basah, di mana lagi, kira-kira? Di mana lah kita tidak yakin, tidak percaya? Lah, tanya tuh ayatnya ada, hadisnya ada, itu. Kalau dah oleh apa? Nafsu tadi, nafsu dunia tadi masih besar. Nafsu dunia tadi belum, Allah belum besar. Masih besar nafsu. Ngatur pula. Tapi benar, nafsu ini susah mengendalikan nafsu ini. Kalau tidak susah mengendalikan nafsu ini, tidak mungkin Rasulullah bersabda, ya kan? Sehabis perang Khandaq itu, ya Rasulullah, rasanya inilah perang yang terbesar yang kita hadapi, mungkin tidak katik lagi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, roja'na jihadul roja'na minal jihadil asrori ila jihadul nafsu ila jihadun akbar. Kita ini baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Apa kata para sahabat? Qala wama jihadul akbar ya Rasulullah. Apa itu yang disebut perang besar itu ya Rasulullah? Jihadul qalbi au jihadun nafsi. Yaitu apa? Jihadnya qalbi, hati, melawan hawa nafsu. Nafsu ini. Jadi nafsu inilah yang mana cara mengendalikannya. Itu tadi kita ngomong malaman itu, nafsu ini kalau di luar lemak tadi, cekek ke nah. Iya. Atau kebet. Tapi dia ini ada pada diri kita ini. Tangki kuat itu refleks kan? Iya. Pernah apa-apa langsung spontan, malamnya kan? Duluan dia kan? Nah itu. Ya udah dapet, aku dapat ke sini ke. Roja'na minal jihadil asghari ila jihadul akbar, kata Rasulullah.
kita baru kembali dari perang kecil menuju kepada perang yang besar. Qala wa ma jihadul akbar. Apa itu perang besar itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Jihadul qalbi au jihadun nafsi. Jihad hati melawan hawa nafsu. Nah, sementara Rasulullah sendiri ngomong, ya kan, bagaimana cara membersihkan hati ini daripada nafsu itu. Kata Rasulullah, kullu sayin kullu sayin illa waj'an kullu sayin saqalat wa saqalatul qalbi zikirullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih hati adalah mengingat, menyadari Allah, kan? Nah inilah, nah kita sadari terus sehingga hati ini kaki lama-lama bersih. Mulai bersih, mulai dia bercahaya. Nah, ini nak percaya atau tidak percaya, ya kita perhatikan. Ini nak percaya atau tidak percaya terserah. Hati kolbi ini, ya, wajah kita ini yang ada sehari-hari ini adalah cahaya daripada hati kita. Kalau suram hati ini, rai ini suram. Iya, kalau hati ini dedengkut, hati ini apa namanya itu serakah, apa namanya iri, dengki, memancarlah kepada wajah kita ini. Kalau tidak, jadi kelihatan. Maka dikatakan kalau kita pandang batin wong itu, kita tahu. Nah, wong ini pacak dibawa berkawan apa tidak, kita tahu. Hatinya munafik tidak, kita tahu. Asal kita samukan, kita samukan. Itu. Mahab ngomong. Ya, ini kan kenyataan sekali. Ada tak pernah kita ngelihat wajah wong yang tidak pernah ngambil uduk? Ada hati wong yang kotor, kita bisa ngelemak nyengok wajahnya. Ada tak? Carilah. Tapi banyak kita nyengok wong jelek, kita taruhlah kasar ngomongnya itu, banyak kita nyengok wong jelek, tapi kita lemak nyengoknya. Kenapa? Ya kan? Karena hatinya bersih. Itu. Banyak wong bagus, banyak wong ganteng, taruhlah banyak wong cantik, tapi kita nyengoknya tidak seret. Kita nyengoknya ngeri, kira-kira itu. Karena hati ini disebut qalbu mu'minin baitullah itu. Karena hati inilah tempat menerima cahaya, tempat dapat nur ilahi. Hati inilah, apabila hati ini sudah bercahaya, maka bercahayalah seluruh tubuh ini. Itu.